Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha besar dan maha membesarkan, ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan meninggikan. Nah, dialah yang luas dan meluaskan, ya. Yang memiliki alam semesta ini, yang menggenggam setiap segala sesuatu. Semoga sesiapapun yang ada di sini, studio, dan dimanapun pemirsa, dimanapun Anda berada, sehat walafiat, bertumbuh hidupnya semua. Tepuk tangan kawan-kawan sekalian, oke? Oke, sahabat sekalian, topik pada episode kali ini adalah tentang renovasi obsesi. Apa namanya? Renovasi obsesi. Saya akan bacakan dulu sebuah hadis, ya. Suatu hari di sebuah pagi, saya merasakan kondisi di mana saya lelah sekali. Kalau tidak salah di awal tahun 2015, ya. Saya merasakan kondisi yang begitu lelah sekali, saya merasakan kondisi yang begitu capek sekali. Saya merasakan bahwa saya berada di titik-titik di mana saya, nih apakah benar yang saya jalankan dan seterusnya. Dan saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi itu, saya minta dapat petunjuk. Entah kenapa di pagi itu jadi MC Majelis Taklim. Jadi MC apa? Oh ya. Jadi saya berkarir dari MC Majelis Taklim, ya. Saya menjadi MC Majelis Taklim, memimpin sebuah forum. Dan ketika guru saya, ustadz saya kemudian membuka slide, yang dia buka pertama adalah slide ini. Oke, sebelum masuk topik kita akan bacakan hadis. Kata beliau begitu. Hadisnya berbunyi, Wa an Abi Darda. Dari Abi Darda, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafarragu min humumid dunya mastata'tum. Berlepaslah kamu dari, sama-sama coba, humumid dunya. Coba lagi. Humumid dunya, al-hum ad-dunya. Apa itu? Obsesi dunia. Ya. Sekuat kamu bisa berlepas itu. Nah, supaya nggak salah sangka, gimana Kang? Jadi boleh nggak sih kita pengen gaji tinggi? Boleh nggak sih kita pengen rumah yang besar? Boleh nggak sih gini? Nah, kita akan lihat di kalimat-kalimat berikutnya. Fa innahu man kanatid dunya akbaru hammihi. Ya. Apabila dunia menjadi akbaru hammihi. Coba ulangi apa? Akbaru hammihi, obsesi terbesarmu. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan afsyallahu alaihi doy'atah. Allah akan bikin sulit urusan-urusanmu. Urusan-urusanmu bakal gak selesai. Kalau misalnya ad-dunya menjadi akbaro hamihi. Tapi dan juga maaf. Waja'ala faqra baina ainaihi. Waja'ala fakir. Dan Allah akan menjadikan fakir. Baina ainaihi. Kedua matamu dijadikan fakir. Ngelihat rumah kurang luas. Ngelihat kendaraan kurang bagus. Ngelihat istri kurang pas, ngelihat suami harusnya nggak begini. Ngelihat kesehatan harusnya bisa lebih lagi dan seterusnya. Ngelihat pekerjaan harusnya nggak kerja di sini dan seterusnya. Allah kerjain dengan waja'ala faqra baina ainaihi. Ketika obsesi besarnya adalah dunia. Tapi perhatikan jamaah sekalian. Wa man kanatil akhiratu akbaru hammihi. Dan apabila obsesimu adalah akhirat. Obsesimu adalah surga Allah. Obsesimu adalah pahala Allah. Obsesimu adalah penilaian Allah. Obsesimu adalah bermanfaat untuk sesama. Obsesimu adalah nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai akhirat, nilai-nilai kebaikan. Apa kata Allah? Ini yang dahsyat. Jama'allahu lahu umrahu. Apa? Jama'allahu lahu umrahu. Salat jamak, kalau salat jamak itu diapain berarti? Digabung zuhur sama asar, maghrib sama isya karena musafir. Berarti kalau jama' Allahu lahu umurahu, Allah menjama' urusan-urusanmu. Allah membersamai urusan-urusanmu. Allah bersama urusan-urusanmu. Mengumpulkan urusan-urusanmu dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama adalah di mana obsesi kita? Ulangi apa? Di mana? Obsesi terbesar. Coba ulangi. Obsesi terbesarnya apa? Kawan-kawan, Profesor Glucksberg di Princeton University di tahun 1969 mengadakan candle experiment. Mengadakan apa?
candle eksperimen. Jadi candle eksperimen ini begini, ya. Candle eksperimen, kawan-kawan sekalian. Oke. Di candle eksperimen, kawan-kawan sekalian, ada dua kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Dan ini dibaca di buku Denping, ya. Dibahas di buku Denping tentang inner motivation. Oke. Jadi kelompok A ini adalah kelompok high drive. Kelompok apa? High drive. Kenapa kelompok high drive? Karena kelompok A dijanjikan uang. Kalau kamu bisa menyelesaikan kasus ini, kamu dikasih uang. Candle eksperimen itu ada lilin, ada box, di dalamnya ada paku, lalu ada meja. Bagaimana lilinnya harus ada di dinding? Nah, susah itu orang berpikir. Padahal tinggal angkat boxnya, paku ke dinding, taruh lilinnya di atas box. Tapi banyak yang melihat cuma lilin dan paku, tanpa melihat box yang ada. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok low drive. Kelompok apa? Low drive. Kenapa dikatakan low drive? Karena tidak dijanjikan uang. Selesaikan saja tidak dijanjikan uang. Bapak Ibu, kira-kira kalau dijanjikan uang dan tidak dijanjikan uang, yang mana yang lebih cepat menyelesaikan? Oh, yang dijanjikan uang dong Kang Randy. Yang dijanjikan uang, tapi Anda bisa cek di Wikipedia penelitian Glasgow University tentang ini. Anda bisa tonton di TEDx Inner Motivation. Yang dijanjikan uang punya performa lebih rendah daripada yang tidak dijanjikan uang. Ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan apa hubungannya dengan hadis yang saya sampaikan tadi? Kita akan bahas pada segmen kedua. Oke, siap? Oke, siap, tepuk tangan. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, saya berterima kasih Anda telah menyaksikan tayangan Semangat Langit. Kami dari Semangat Langit menyediakan layanan motivasi harian via email langsung ke inbox Anda. Silakan ketik alamat email Anda. Sekali lagi, silakan ketik alamat email Anda. Kirim via SMS ke 085 22 0-nya 4 kali 122. Ada di layar di bawah saya. Oke, 085 2-nya 2 kali, 0-nya 4 kali 122. Ketik alamat email Anda dan Anda akan mendapatkan motivasi harian setiap pagi langsung dari email center Semangat Langit. Gratis untuk Anda. Jeda iklan berikut ini. Kita akan mengkaji isi kandungannya, isi maknanya, isi hikmahnya agar bisa menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaji dan mengkaji di channel Khasana. Kawan-kawan, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Segmen 2 episode Semangat Langit kali ini berbicara tentang renovasi obsesi. Kawan-kawan, saya akan lanjutkan yang tadi. Apa? Ada high drive dan ada low drive. Ada yang dijanjikan dolar, kalau kamu cepat kamu akan dapat dolar. Dan ada yang tidak sama sekali dijanjikan apa-apa. Tapi mengapa performa low drive bisa lebih kencang? Nah, maka dari itu Denping dalam bukunya membuat buku dengan judul Drive. Ya, The Surprising Truth About What Motivate Us. Ya. Sebuah kejutan tentang kenapa kok orang itu, dari mana orang itu termotivasi. Denping kemudian punya teori, Bapak Ibu sekalian, punya teori bahwa manusia itu digerakkan yang pertama dari inner motivation. Dari mana? Inner motivation. Dan ada yang namanya eksternal. Namanya apa? Eksternal. Eksternal ini rupiah, hukuman, ya. Ya, saya gambarkan hukuman begini ya, pentungan, lalu kemudian ada deadline tanggal dan seterusnya. Itu namanya external motivation. Harus selesai sekarang, itu external motivation. Tapi banyak ternyata external motivation nggak bekerja. Contohnya apa? Loh, digaji tinggi kok malah pindah kerjaan, bener nggak? Ya kan? Loh, kok sudah dijanjikan uang, dijanjikan bonus kok malah nggak perform? Karena sebetulnya Bapak Ibu sekalian, jiwa kita atau batin kita itu bukan bekerja berdasarkan external motivation. Memang itu penting, memang itu menjadi salah satu bagian, tapi yang menjadi bagian utama adalah inner motivation. Nah, salah satu inner motivation yang digagas dan dibangun oleh seorang Denping adalah salah satunya yang namanya adalah purpose. Coba ulangi.
purpose, ya. Purpose. Apa itu purpose? Pemaknaan dalam kehidupan. Sebuah perusahaan hipotek di Amerika Serikat, karyawannya 300 orang dan siap tidak digaji 8 bulan. Begitu diwawancarai oleh Jim Collins yang menulis buku Good to Great, apa yang mereka katakan? Kami tidak sedang menjual kredit perumahan. Kami sedang menghadirkan kebahagiaan bagi orang-orang di Amerika. Setiap orang punya rumah, kami lihat mereka berbahagia, bersuka cita. Anak-anak jadi punya kamar. Mereka beli sofa, beli televisi, dan kami menghadirkan kebahagiaan. Coba dilihat. Mana yang semangat dunia, mana yang semangat akhirat. Coba dirasakan. Perusahaan-perusahaan yang dengan semangat akhirat, begitu luar biasa. Semangat langit Bapak Ibu sekalian, itulah maksud dari obsesi akhirat. Maksud dari apa obsesi? Obsesi akhirat. Kalau obsesi kita cuma sampai dunia, ini dia ya. Obsesi kita kalau cuma sampai dunia, perhatikan ya. Ini mati, apa? Mati. Ini al-hayah, ini apa? Kehidupan. Ini ad-dunya. Berarti ini setelah mati apa? Al-akhirat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cuma stop sampai di sini saja ya. Maaf, kalau kita cuma stop sampai di sini. Coba, saya ingin mendapatkan rupiah, saya ingin punya rumah, saya ingin punya tenaga. Kalau Anda cuma sampai di sini saja, maka janji Allah apa? Afsyallahu alaihi doya'atah. Aku akan persulit kehidupan kamu. Apa janji Allah berarti di sini? Apa janji Rasulullah? Apa tuntunan Rasulullah? Aku akan buat susah dan aku akan buat kamu bingung. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi semangat langit adalah saya ingin masuk surganya Allah. Coba ulangi. Begini. Saya ingin masuk surganya Allah berarti saya harus punya banyak pahala. Mudah-mudahan ya Allah dengan saya punya rumah besar, banyak kawan-kawan yang bisa saya tampung. Betul? Keluarga saya bisa hidup secara layak, anak-anak saya, istri saya bisa menghadirkan generasi yang kuat. Kalau saya punya banyak uang, berarti saya punya energi untuk melakukan kesolehan. Setuju? Saya punya 100 juta, berarti saya punya energi untuk melakukan kesolehan senilai 100 juta. Begitu juga energi untuk kemaksiatan. Jadi, kalau misalnya obsesi kita akhirat, obsesi kita apa? Akhirat. Maka obsesi dunia itu mengikuti. Ulangi apa? Obsesi dunia? Mengikuti. Jadi boleh nggak obsesi dunia? Boleh, tapi tidak boleh menjadi akbarohamina. Ulangi apa? Akbarohamina. Dia nggak boleh jadi obsesi terbesar kita. Dia hanya boleh jadi bagian dari obsesi terbesar. Obsesi terbesar kita apa? Akhirat. Oke kawan-kawan sekalian, itu topiknya. Tepuk tangan semuanya untuk teman-teman sekalian. Saya buka pertanyaan. Ya silakan Pak. Sebutkan nama, asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asrul dari Depok. Oke. Saya bisnis limbah untuk diekspor. Good, limbah untuk diekspor. Ya. Saya udah berusaha kurang lebih 19 tahun Mas Randy. Ya. Tapi turun naiknya atau jatuh bangunnya tuh luar biasa gitu. Ya. Saya agak bingung, pikir 1 kali jatuh, 2 kali jatuh akan selesai. Berikutnya akan mulus gitu. Dibilang saya tidak melakukan amalia seperti tujuan akhirat juga tidak. Saya 10 tahun terakhir ini kan sudah dekat sama orang soleh. Bahkan kemana-mana ikut dakwah. Namanya wajib, sunnah jadi wajib. Insya Allah bukan saya mau ria, tahajud, duha, sholat, Senin Kemis, saya jalanin. Masya Allah. Tapi bagaimana mengenai kehidupan seperti ini yang badainya terlalu besar, kadang-kadang susah bangkit gitu. Seperti yang pernah Rasulullah bilang, pertolongan itu memang dekat, tapi kalau udah bertubi-tubi, Rasulullah pernah bilang kapan pertolongan itu akan datang gitu. Sampai akhirnya mengangkat tangan di perang Khandaq, Iya, Pak ya. Benar. Itu gimana Ya Allah, tepuk tangan buat Pak Asrul, guru kita ya. Guru Randy juga. Saya berhati-hati menjawabnya ya, karena saya masih muda. 1, bahwa maju tidaknya bisnis kita bukanlah menjadi ukuran perasaan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Betul? Itu harus final ya. Saya semangat langit, getting result, bukan memfatwa bahwa orang-orang yang tidak getting result atau tidak mendapatkan hasil itu salah di mata Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibersami Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersangka baik, Pak. Ya, mari kita bersangka baik bahwa apapun yang terjadi hari ini pasti dia punya alasan. Jadi sangat menyedihkan kalau misalnya Anda mewajibkan
ya. Atau misalnya karyawan Anda bisa duha 8 rakaat tapi tidak menjaga kepuasan pelanggan. Sekali lagi nih. Duhanya jangan diubah tapi tambahin, jaga kualitas kepuasan pelanggan. Tahajudnya nggak boleh dilepas tapi ditambah dengan menjaga kualitas produk. Ya, belajar tentang manajemen. Gitu. Dan seperti itulah Rasulullah bekerja membangun umat ini. Tepuk tangan Pak Asrul ya. Pak Asrul, saya siap membersamai Bapak. Kita akan belajar banyak. Pak Asrul, teman-teman orang soleh. Randy Saputra dan kawan-kawan siap membantu. Oke, tepuk tangan buat Pak Asrul. Baik, kawan-kawan sekalian, kita berada di ujung segmen yang kedua. Kita lalu kemudian akan masuk ke segmen yang ketiga setelah jeda iklan yang berikut ini. Tapi jangan lupa, ketik email Anda, SMS ke 085-2200000122. Anda akan mendapatkan layanan, motivasi, inspirasi harian setiap pagi. Langsung ke inbox email Anda, gratis dari Semangat Langit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Mau di Mekah, mau di Indonesia, di Amerika. Banyak cerita pengalaman yang menarik di Potret Islam Mancanegara di channel Khazanah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen 3 di episode kita kali ini adalah renovasi obsesi. Ya, masuk di segmen 3, mungkin ada pertanyaan dari sebelah kiri saya, silakan. Oke, good. Silakan Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di satu masa saya merasakan bahwa kemarin ternyata yang membuat saya lelah, baru hari ini saya sadari Masya adalah Allah. ternyata obsesi saya terlalu dunia. Aduh, tepuk tangan buat Saya- Ibu. Maaf, namanya siapa? Nama saya Enda. Ibu Endah. Tepuk tangan buat Ibu Endah ya. Terjawab sekarang ya Bu. Saya dapatkan apa yang kami inginkan, tapi yang terjadi adalah haus yang luar biasa. Ush, Yang semuanya saya dapat, inginkan. semuanya dapat ya. Saya dapat. Semuanya dapat dan haus yang Yang luar saya biasa. inginkan adalah bagaimana supaya kita Ya. yang menjalankan ini tetap awas, Ya, tetap tahu ya. bahwa ini salah atau ini tidak, atau paling enggak ada enggak Caranya. caranya. Gitu aja. luar Kang biasa. Randy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi sangat bergairah Bu untuk menjawab pertanyaan Ibu ya. Oke kawan-kawan sekalian, pertanyaannya menjadi sederhana sekarang. Kang, saya jadi tahu Kang kenapa saya lelah selama ini. Dan saya ingin benar untuk kehidupan berikutnya, benar ya? Langkah-langkah hari-hari berikutnya saya ingin terjaga terus supaya obsesi saya akhirat. Yang pertama ya, saya ingin kasih tips ya. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah merenovasi obsesi kita. Apa? Merenovasi obsesi kita. Ya, saya praktekkan ya, misalnya di Semangat Langit. Memang tantangan manajemen, Randy penontonnya, Randy ratingnya, Randy nanti iklannya, gini-gini. Saya hadir berhadapan dengan angka-angka. Berhadapan dengan apa? Angka-angka. Tuntutan dunia semua Pak, lo bener. Popularity, viralitas, viewers, rating, iklan, angka, rupiah. Dan itu saya harus hadapi karena kita bisnis proses Pak. Karena kita bisnis proses, ada revenue, ada cost. Tetapi setelah itu semua dibungkus, hati saya harus punya obsesi yang terbesar. Ya Allah, saya berhadapan dengan angka-angka, tapi saya meyakini kalau misalnya acara saya bermanfaat, uang mengikuti. Betul? Kalau acara saya bermanfaat, viral mengikuti. Kalau memang acara saya bermanfaat, ternyata orang menonton ini jiwanya bisa bangkit lagi, maka penonton akan makin banyak. Itu sudah alamiah. Maka kita fokusnya pada manfaat. Obsesinya tetap akhirat. Ya Allah, Engkau janjikan pada hamba, satu orang mendapatkan hidayah. Lebih baik daripada dunia dan sisinya. Bagaimana kalau 3 orang ya Allah? Bagaimana kalau 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang? Ya Allah, hamba banyak dosanya, izinkan ya Allah diri ini jadi jalan hidayah. Kemaksiatan dan keburukan berjalan karena tertenagai dengan materi. Lihatlah kanan kiri. Jaringan narkoba, jaringan prostitusi, mereka tertenagai dengan duit. Maka saya harus menghadirkan kebaikan yang tertenagai dengan rupiah, dengan revenue. Apakah obsesi saya dunia? Coba dapat dirasakan. Obsesi saya dunia enggak?
Bukan. Apa obsesi terbesar saya? Akhirat. Popularitas menjadi bagian menujunya. Saya bilang sama Allah, ya Allah populerkanlah. Saya siap ya Allah kehilangan ruang-ruang privasi saya. Kalau memang itu terbaik bagi umat. Silakan ya Allah angkat diri saya menjadi teladan bagi anak-anak muda. Angkat diri saya ya Allah. Sehingga umat ini punya tokoh muda lagi yang bisa diharapkan. Umat Islam ini punya seseorang lagi yang bisa diharapkan. Silakan angkat saya ya Allah. Sudahlah. Tapi apakah popularitas itu obsesi saya, Bu? Enggak. Maka dari itu tetaplah Bu Endah meniatkan punya uang yang banyak. Tetaplah meniatkan bisnisnya jalan. Tetapi apa yang Bu Endah cek? Apakah ini untuk surga Allah? Saya anak 3, ada istri. Berapa luasan rumah yang saya butuhkan, Bu? 1000 meter persegi kelebihan. 500 meter persegi cukup. Kalau saya punya 1 hektar berarti harus ada panti asuhan. Harus ada rumah tahfidz. Harus ada rumah singgah untuk anak-anak yang kuliah misalnya di IPB. Yang gak punya, yang gak bisa bayar kos-kosan di Bogor. Harus tinggal di rumah saja. Itu mimpi saya. Saya sekarang sedang cari-cari kontrakan di kompleks saya. Untuk anak-anak yang mau kuliah dan gak punya tempat tinggal. Itu visi saya. Dan saya berpikir terus, ya Allah hadirkan rupiah yang banyak agar aku bisa melakukan amal soleh. Apa semangatnya? Akhirat. Obsesi saya adalah akhirat. Dan ini jamaah sekalian ketika obsesinya akhirat. Coba sama-sama. Jama'allahu lahu umurahu. Coba. Allah akan membersamai urusan-urusan kita ketika obsesi kita benar. Kenapa Allah nggak hadir? Jamaah salah obsesi. Kalau kita urusannya dunia ngapain minta tolong Allah, betul? Sepakat nggak? Ngapain Allah hadir kalau Anda cuma dunia? Dunia urus sendiri-sendiri sendirilah. Tapi ketika ya Allah bantu saya ya Allah. Saya mau buat 1000 pintu untuk anak mahasiswa IPB yang nggak bisa kuliah dan nggak bisa punya tempat tinggal. Saya mau bantu anak-anak muslim yang mau kuliah, nggak ada uang untuk kuliah. Ya Allah, saya ingin menghadirkan edukasi Islam yang baik. Hadir ke TV, hadir ke layar kaca. Dan sampaikan saya ke tiap rumah kaum muslimin. Hadirkan ya Allah, bantu saya. Dan ketika obsesinya itu kawan-kawan sekalian, sederhana. Viewers ngikutin, iklan ngikutin, saya percaya itu. Uang akan ngikutin, semuanya ngikutin. Ketika obsesinya benar. Tapi kalau kita obsesinya viewers rating, iklan, muter-muter di situ aja. Dan program ini tidak pernah berpikir apa manfaatnya ke hati manusia, apa manfaatnya di hati pemirsa, apa manfaatnya orang nunggu kita 27 menit di depan layar nonton kita. Dan kita tidak pernah memikirkan itu, maka semangat langit gak akan kemana-mana. Semangat langit gak akan kemana-mana. Mudah-mudahan bisa dirasakan. Tepuk tangan kawan-kawan sekalian. Tidak salah ya. Anda mau kejar dunia, tidak salah. Besarkan bisnis Anda sebesar-besarnya, tidak salah. Besarkan cabang sebesar-besarnya, tidak salah. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, seperti biasanya di akhir acara, saya ingin berbicara dari hati saya yang paling dalam ke seluruh pemirsa yang menonton acara ini dimanapun Anda berada. Yang menonton acara lewat kanal-kanal TV swasta, yang menonton acara ini mungkin di ketinggian karena Anda sedang berada di pesawat, sedang umroh, sedang haji dan menonton saya. Yang mungkin rekaman saya dikirim oleh sahabat Anda via WhatsApp, via YouTube, di-share kemana-mana. Dan akhirnya saya bertemu Anda. Saya ingin berkata dari hati yang terdalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyengajakan sesuatu tanpa alasan. Kehadiran saya di depan sahabat-sahabat sekarang, di layar kaca sahabat-sahabat sekarang, di layar gadget Anda sekarang, adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan banyak pesan kebaikan dan kebangkitan di hati Anda semuanya. Termasuk merenovasi obsesi Anda hari ini, maka cek apa yang sebetulnya ada di dalam hati ini. Apakah hati ini isinya hanya rumah, dunia. Anda lupa dengan orang tua Anda. Anda lupa dengan orang tua Anda, sibuk dengan cicilan rumah Anda. Padahal orang tua Anda hidup susah, tidak ada yang membiayai mereka. Ke rumah sakit saja orang tua Anda harus pas-pasan, sementara Anda sibuk dengan cicilan rumah Anda, cicilan mobil Anda. Macam apa Anda sebagai anak? Anak macam apa? Wajar kalau susah hidup Anda. Karena obsesi Anda adalah obsesi dunia, maka mari hadirkan di hati untuk kemudian berbakti kepada orang tua. Hadir pada masyarakat. Masyarakat ini butuh kita hadir. Banyak orang susah, banyak orang-orang yang tidak berdaya. Yang ahli manajemen jangan kerja di kantor terus. Hari Sabtu buka kelas manajemen. Saya sahabat, hari Sabtu keliling ke UKM yang gak bisa bayar konsultan.
Ngajarin keuangan-keuangan ke kampung-kampung, ke ganggang. Ya Allah, ayolah. Hadirkan obsesi untuk bantu orang. Hadirkan obsesi untuk bermanfaat. Hidup ini dha'iqatul maut, pasti mati. Hidup ini dha'iqatul maut, pasti mati. Dan kita akan menghadapi setelah kematian itu sebuah masa di mana kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditanya untuk apa mudamu, untuk apa usiamu, untuk apa hartamu, untuk apa rumahmu, untuk apa keilmuanmu, untuk apa kesempatanmu, untuk apa tenagamu, kamu pakai untuk apa? Dan di situ jamaah sekalian kita kemudian akan merasakan sebuah masa di mana kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka saya ajak sahabat pemirsa dimanapun Anda berada untuk kemudian mari renovasi obsesi Anda ya. Berkarirlah yang tinggi agar Anda kuat, banyak uang, berpengaruh, dan jadikan itu jalan kebaikan Anda. Berbisnislah dengan yang baik, besarkan bisnis Anda. Ya, layani pasar, pastikan kepuasan pelanggan, jaga biaya, tinggikan revenue. Kemudian supaya Anda bisa membesar, kalau produk Anda bagus maka lepaskan produk Anda, luaskan, lebarkan. Maka itulah semangat langit. Semoga hadir perusahaan-perusahaan hebat nasional di Indonesia. Semoga hadir produk-produk yang masuk ke pasar ASEAN, masuk ke pasar dunia. Semoga hadir sosok-sosok yang berdaya, yang hatinya mendaya guna, yang hatinya nyambung sama Allah, yang semangatnya bukan cuma sekedar semangat dunia, tapi semangat langit. Insya Allah, aminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.